Ratusan warga perumahan Duku Jamrud, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, menggeruduk sebuah rumah lokasi pengajian yang diduga menyimpang dari syariat Islam. Dugaan penyimpangan muncul lantaran pengajian dilakukan secara tertutup dengan jemaah pria dan wanita tidak terpisah. Pimpinan pengajian juga mewajibkan jemaah untuk berinfak Rp100.000 dan menjanjikan pengikutnya untuk masuk ke surga dengan menyetor biaya sebesar Rp1 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Ada hal yang menarik di pemberitaan di mana di wilayah Bekasi, ya tepatnya mungkin di Kabupaten Bekasi, itu ada pengajian yang dibubarkan oleh masyarakat karena pengajian itu dianggap eksklusif, tertutup, dan kemudian berkembang isu bahwa bisa masuk surga dengan hanya berinfak 1 juta. Nah, ini kemudian memicu masyarakat untuk melakukan pembubaran terhadap pengajian itu. Nah, hal ini tentu jadi sesuatu yang harus diselesaikan. Permasalahan seperti ini tidak boleh dibiarkan. Kenapa tidak boleh dibiarkan? Karena ada beberapa hal yang sebenarnya bisa kita analisa dan kita kaji, dan kemudian bisa menjadi satu rujukan ke depannya. Yang pertama adalah bahwa berkaitan dengan isu pengajian itu adalah sesat, tentu harus disertakan dengan fakta-fakta. Kesesatan yang dimaksud kesesatan ini tentu adalah melanggar tentang akidah. Jadi yang disebut sesat itu tentu adalah pelanggaran terhadap akidah yang kemudian juga bisa masuk ke kesesatan yang masuk ke dalam ranah ibadah. Artinya akidah, ketika seseorang dia mengakui bahwa Allah Tuhan, Allah adalah tiada Tuhan selain Allah, tetapi tidak percaya kepada Nabi Muhammad, atau dia percaya kepada Nabi Muhammad tetapi dia mempercayai ada nabi-nabi sesudah Nabi Muhammad, maka ini adalah kesesatan yang jelas. Kenapa? Karena la nabiyya ba'da, tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Misalnya kalau ada yang mengaku bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad, nah ini yang disebut dengan kesesatan. Sebenarnya dia bersyahadatain, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi kemudian ada tambahan-tambahan nabi sesudah nabi, maka itulah yang disebut dengan kesesatan. Atau dia bisa masuk kesesatan itu di dalam ranah ibadah. Misalnya orang melaksanakan sholat subuh menjadi 4 rakaat gitu, atau misalnya orang melakukan hal-hal yang berkaitan dengan ritual-ritual sholat, tetapi sholatnya harus menghadap ke patung misalnya. Nah, ini yang disebut dengan kesesatan di dalam ibadah itu sendiri. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi di Bekasi ini, ya, yang dibuarkan oleh masyarakat ini, sebenarnya belum jelas pasti di mana letak kesesatannya. Yang berkembang berita itu adalah bahwa para jamaah itu eksklusif, tertutup, ya. Kemudian juga artinya tertutup itu tidak dibuka pengajiannya untuk umum, hanya orang-orang tertentu saja yang mengikuti pengajian, dan kemudian berkembang isu bahwa jamaah itu menyetorkan sejumlah uang 1 juta dan dijamin masuk surga. Nah, tentang masalah orang menyetorkan 1 juta dalam bentuk infak atau sedekah, kemudian ada jaminan masuk surga, sesungguhnya nggak salah juga. Tidak ada kesalahan sesungguhnya ketika seseorang mengatakan kamu berinfak 1 juta maka kamu akan masuk surga. Betul. Kenapa? Karena setiap orang yang muslim itu pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia pasti masuk surga. Tetapi permasalahannya, apakah dia masuk ke dalam surganya itu secara langsung masuk surga atau melalui proses hisab? Permasalahannya di situ. Tetapi berkaitan bahwa itu ada jaminan dari Allah dan Rasulullah, setiap orang yang Islam itu masuk surga, itu adalah sesuatu yang memang sudah pasti dijelaskan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Kenapa? Ini adalah kunci surga.
Jadi orang yang masuk ke dalam ajaran agama Islam, maka secara tidak langsung dia sudah ada jaminan masuk surga. Tetapi nanti masuk surganya ada proses. Ketika manusia dibangkitkan nanti, maka ada yang langsung tanpa hisab. Ya, para syuhada, para solihin, para anbiya tidak perlu dihisab lagi. Mereka ini, mereka adalah orang-orang yang masuk langsung ke dalam surga. Sebagaimana di dalam surat misalnya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Surat Waqiah misalnya, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين والسابقون السابقون أولئك المقربون. Nah, al-muqarrabun, orang-orang yang terdahulu ini, itu mereka adalah orang-orang yang menempati surga-surga tertinggi, al-a'raf. Dan mereka ini adalah tanpa hisab, tidak melalui perhitungan hisab. Siapa dia? Para nabi, para rasul, syuhada, ya, tidak melalui proses hisab, mereka langsung masuk surga. Dan tentu ada beberapa orang yang dijanjikan langsung masuk surga oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah yang pertama. Lalu yang kedua, ada orang yang melalui proses hisab. Ya, yang dihisab, ingat, yang dihisab itu hanyalah orang-orang Islam. Kalau orang-orang kafir tidak perlu dihisab lagi. Jadi mereka sudah langsung giring. Makanya di dalam surat Az-Zumar dijelaskan, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati wa yundirunakum liqa'a ayati llahi wa yundirunakum liqa'a yaumikum hada qalu bala walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Tuh, jadi haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Makanya orang-orang kafir itu tidak perlu dihisab lagi. Mereka sudah langsung digiring ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberitakan kepada para malaikat. Jadi yang dihisab itu siapa? Yang dihisab itu kita. Orang-orang Islam ini yang dihisab, di mana ada orang mukmin, di mana orang munafik di situ. Orang yang mukmin, maka kecenderungan dia amalnya akan berat timbangan amal kebaikannya. Tetapi orang munafik, dia akan ringan amal kebaikannya, berat amal keburukannya. Maka kalau mukmin dia akan selamat, dimasukkan ke dalam surga setelah proses hisab itu dengan berbagai macam hal. Misalnya proses diawali dengan menggiring, kemudian bagaimana menunggu proses hisab itu, kemudian pemberian kitab. Setiap manusia dikalungkan di lehernya catatan amal-amalnya, yang kemudian iqra kitabak, bukalah amal-amal catatan itu, dan kamu sendiri kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Kamulah yang menghitung-hitung bagaimana apakah kamu layak surga atau neraka. Nah, setelah itu baru orang-orang munafik ini kemudian dimasukkan ke dalam neraka, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi siksaannya nanti sesuai dengan kehendak Allah. Maka tidak abadan abada. Orang munafik tidak abadi di dalam neraka itu. Berbeda dengan orang kafir. Orang kafir tidak ada kesempatan lagi. Orang kafir secara akidah, maka dia di dalam nerakanya abadan abada, selama-lamanya tidak ada kesempatan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Asalkan dia seorang muslim, maka ada kesempatan dia untuk masuk ke dalam surga. Tetapi entah kapan, entahlah, intinya adalah ketika mereka selesai menjalankan hukuman-hukuman akibat kelalaian dalam kehidupan dunia dan Allah berkehendak, maka nanti akan diperintahkan malaikat untuk mencari setiap orang di neraka itu, walaupun ada setitik dari iman. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, angkatlah dia, kemudian bersihkanlah dia, ya, setelah itu masukkanlah ke dalam surga. Jadi kalau kita lihat bahwa
pernyataan daripada pengajian yang tadi mengatakan bahwa masuk surga dengan 1 juta, sebenarnya tidak ada salahnya juga, asalkan niatnya ikhlas tentunya ya, karena Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sedekah. Jadi setiap istri muslim itu sesungguhnya sudah masuk surga ya. Itu yang harus kita pahami. Jadi bedakan antara satu kesesatan, kesesatan artinya sudah menyeleweng atau melenceng dari ajaran Islam. Ya, jadi masyarakat di Bekasi itu juga harusnya ya, yang harus dipahami bahwa mereka tidak boleh bertindak semena-mena. Itu yang pertama yang bisa kita analisa. Jadi bahwa apa yang dikatakan atau mungkin salah satu doktrin yang diberikan kepada para jamaah itu bahwa dengan berinfak bersedekah 1 juta itu bisa masuk surga, tidak ada salahnya juga hal tersebut ya. Tidak ada salahnya bagi seorang muslim ya, karena sesungguhnya pasti masuk surga. Ya kan? Coba masalul ladzina yunfikuna amwalahum fis sabilillahi kamatsali habba. Barangkali pemimpin daripada pengajian itu memang untuk membangun satu yayasan, satu rumah yatim piatu, kan belum ada kejelasan juga di dalamnya. Maka yang sebenarnya harus dilakukan oleh tokoh masyarakat dan masyarakat itu jangan main geruduk saja. Tetapi di situ kan ada RT, ada RW, ada lurah, ada aparat setempat seharusnya kemudian bertabayun ya. Jangan main geruduk-geruduk aja. Ini kita ini kadang-kadang begitu ya, suka terpengaruh dengan provokasi, memunculkan keresahan. Kalau di lingkungan kita ada sesuatu yang kita anggap adalah hal yang menyeleweng, tidak seperti keumuman dalam bermasyarakat atau dalam beragama, kita kan ada di situ RT, ada RW, ada lurah, ada kepala desa, ada aparat-aparat polseknya. Nah, kita bisa kemudian mengkomunikasikan hal-hal tersebut, kemudian bertabayun. Jangan salah kita menghukumi orang, karena sering terjadi orang salah, ternyata yang dihakimi adalah bukan orang yang bersalah, setelah mati baru menyesal. Itu yang sering terjadi. Maka kita umat Islam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fatabayyanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepada kalian orang yang dianggap bahwa orang ini tidak bisa dipercaya karena mungkin kategori fasid, entahlah akhlaknya, entahlah memang belum ada kejelasannya, maka fatabayyanu, tabayun, minta penjelasan, klarifikasi bagaimana kok pengajian ini bisa seperti ini. Nah, nanti akan dicari, akan ditemukan permasalahan sebenarnya. Ini yang hati-hati di masyarakat kita itu, jangan kemudian sampai justru membuat orang lain terzolimi. Seperti misalnya kasus di Sukabumi ya, kalau ini lebih besar lagi sesungguhnya karena perbedaan agama gitu, berbeda agama ya. Kemarin berkaitan dengan rumah yang dijadikan tempat ibadah kemudian digeruduk oleh masyarakat ya, dan ada kerusakan-kerusakan yang dilakukan terhadap rumah tersebut. Nah, ini pun sebenarnya sudah ada koordinasinya dengan aparat dan juga pemerintahan setempat, tapi memang kasus ini agak janggal, makanya kemarin saya sempat bikin konten tentang itu. Nah, permasalahan yang seperti ini tadi yang di Bekasi itu justru belum dikomunikasikan, kemudian tiba-tiba melakukan kumpul massa dan menggeruduk, membubarkan pengajian tersebut. Nah, ini kurang elok di dalam Islam, nggak boleh seperti itu. Tabayunlah kita ini sudah terstruktur dengan baik, ada pemerintahan kecil misalnya RT, RW, ada juga bisa ke Palurah, ke Polsek, kemudian baru bertabayun melibatkan tokoh-tokoh agama. Kan lebih indah tuh kalau perlu ya dari MUI wilayah setempat untuk mendatangkan, jangan main geruduk-geruduk aja. Kenapa? Karena tidak boleh. Karena Undang-undang konstitusional kita melindungi pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28E ya, itu menjelaskan negara menjamin kebebasan beragama dan kebebasan untuk menjalankan ibadah terhadap agama dan keyakinannya. Nah, hak setiap orang itu bebas untuk memeluk agama dan menjalankan agama serta kepercayaannya. Itu sudah jelas, nggak boleh kita kemudian melakukan kezaliman, apalagi melanggar konstitusional. Nah, ini itu rumahnya kan rumah pribadi. Jadi pengajian itu adanya di rumah pribadi. Orang masuk ke dalam pekarangan orang juga kan nggak boleh, itu kan pidana jatuhnya.
Nah, itu yang harus kita pahami ya. Jangan karena kita kurang pemahaman kemudian kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak tepat. Nah, ini yang harus kita antisipasi ya, jamaah Haji Dakwah TV dimanapun berada. Jadi kalau ada hal-hal yang seperti ini, maka langkah yang tepat jangan main hakim sendiri ya. Maksudnya laporkanlah kepada aparat-aparat yang berwenang, baik itu misalnya RT RW. Ada permasalahan apa-apa itu jangan main hakim sendiri ya. Harus melibatkan pemerintahan yang ada di situ, dari mulai RT RT itu kan pemerintahan terkecil, RW, kemudian kalau memang agak besar masalahnya bisa melibatkan lurah atau misalnya tokoh-tokoh masyarakat setempat. Maka akan tercipta suatu harmonisasi dalam bermasyarakat. Ya, nggak boleh kita menzalimi orang lain, apalagi ini satu agama dengan kita ya. Innamal mu'minuna ikhwah, kita sesama saudara satu agama. Jangan-jangan hal tersebut justru kita sudah menzalimi orang lain. Nah, itu ya yang harus diperhatikan. Kebetulan saya tadi pas pulang dari tugas itu dia melihat itu salah satu informasi itu di Bekasi, dan memang belum begitu pasti tentang sesungguhnya apa, tetapi pengajian yang eksklusif itu dibubarkan, digeruduk oleh masyarakat dari wilayah komplek perumahan itu. Nah, ini yang nggak sehat ya, kurang sehat, kurang layak lah bagi kita, apalagi dalam permasalahan yang sifatnya mungkin perbedaan pemahaman saja. Nah, disinilah peran ulama, peran orang tokoh-tokoh agama untuk turun ke bawah ya, jangan cuma di masjid saja, jangan cuma ceramah saja gitu, tapi harus juga terjun ke masyarakat menyelesaikan permasalahan-permasalahan keagamaan yang ada di masyarakat. Baik, itu sebagai pengantar ya di ba'da maghrib ini. Intinya kita selalulah berpegang teguh kita kepada apa tuntunan dari Allah dan Rasulullah SAW, sehingga kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Taraktu fikum amrayni lan tadillu in tamassaktum bihima, kitabullah was sunnati, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Aku tinggalkan dua perkara yang apabila berpegang teguh kepada dua perkara itu, maka tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi semua permasalahan kalau kita sikapi dengan bijak, maka semua akan bisa diselesaikan dengan baik. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Nah, gitu. Jadi kalau kita tanaza'tum, berselisih tentang satu perkara, maka kembalikan kepada hukumnya Allah dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enak sebenarnya kalau kita paham tentang berbagai macam hal yang kembali kepada hukum-hukum Allah dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hukum tersebut. Nah, kalau kita tidak ada Rasulullah, ada hadis. Kalau memang kurang jelas, ada ulama di situ. Maka setiap permasalahan keagamaan berkonsultasilah dengan alim ulama agar tidak salah mengambil langkah ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ya, dengan kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, akan membuat kita senantiasa lurus di jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberikan manfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.